Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Romando. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mata kuliah pemrograman web tentang JavaScript. Adapun materi yang akan kita pelajari, yang pertama, pengenalan mengenai JavaScript, kemudian tipe data pada JavaScript. Jadi bahasa script itu bahasa pemrograman yang paling populer di internet dan dapat bekerja pada semua browser utama seperti Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang JavaScript. Yang pertama, JavaScript dirancang untuk memberikan unsur interaktif kepada halaman HTML. Kemudian JavaScript merupakan bahasa script, di mana bahasa script adalah bahasa pemrograman yang ringan, dalam artian aturan pemrogramannya tidak serumit bahasa pemrograman murni lainnya. JavaScript biasanya digunakan dengan cara menuliskannya secara langsung pada halaman HTML. Kemudian JavaScript ini bersifat gratis ya. Adapun kegunaan dari JavaScript sendiri, yang pertama, JavaScript dapat menulis teks atau isi suatu variabel pada halaman HTML. JavaScript dapat menangani event, kejadian-kejadian seperti tindakan mengklik mouse atau ketika halaman HTML telah selesai dimuat ke browser. Ini dapat dikenali oleh JavaScript dan dapat mengatur tindakan tertentu ketika event ini terjadi. JavaScript dapat membaca dan menulis elemen-elemen HTML yang berarti dapat digunakan untuk mengubah konten suatu elemen HTML. Dalam perkembangan JavaScript ini ada sejarahnya ya. Jadi JavaScript itu dikembangkan pertama kali oleh Netscape dan kemudian diadopsi oleh Microsoft sebagai bahasa script untuk browser. Nama JavaScript diambil berdasarkan persetujuan dari Sun Microsystems yang mengembangkan Java. Sebelumnya JavaScript itu bernama LiveScript. JavaScript mulai ada di dalam browser itu sejak tahun 1996. Di sini ada cara-cara menggunakan JavaScript-nya. Yang pertama, kode-kode JavaScript itu disisipkan ke dalam dokumen HTML menggunakan elemen script. Kemudian elemen ini akan mengawali dan mengakhiri kode-kode JavaScript. Browser akan melihat elemen ini sebagai perintah kepadanya untuk menerjemahkan kode-kode yang berada di dalam elemen script sebagai script JavaScript. Adapun statement JavaScript ini bersifat case sensitif ya. Jadi statementnya, pernyataannya itu bersifat case sensitif, yang artinya huruf besar ataupun huruf kecil itu berbeda dan sangat berpengaruh. Contoh yang benar, nah jika penulisannya seperti ini, dokumen .write apa kabar, ini contoh yang benar. Untuk contoh yang salah, nah di sini dokumen write-nya ada huruf kecil, ada huruf besar. Jadi ini huruf besar ataupun huruf kecil itu sangat berpengaruh ya. Sehingga statement JavaScript itu bersifat case sensitif. Jadi untuk penulisannya benar seperti ini. Ada beberapa cara dalam menampilkan hasil program. Yang pertama yang menggunakan alert. Jadi cara ini digunakan untuk menampilkan hasil program melalui kotak pesan. Caranya dengan meletakkan teks atau variabel di dalam tanda kurung fungsi alert. Nah, seperti ini.
Di sini ada script learn, buka kurung, selamat datang. Nah, jika dijalankan atau di running, maka hasil keluarannya seperti ini, selamat datang. Jadi, untuk menampilkan hasil program bisa menggunakan learn. Cara lainnya bisa menggunakan write. Cara ini digunakan untuk menuliskan teks atau variabel di dalam tanda kurung dokumen.write. Nah, penulisannya seperti ini, dokumen.write, buka kurung, ada teks ini dihasilkan dengan JavaScript. Setelah dijalankan atau di running, hasilnya seperti ini. Ya. Jadi di dalam teks dokumen write ini, hasilnya akan keluar berdasarkan skripnya. Jadi yang pertama tadi ada learn, kemudian yang kedua ada write. Selanjutnya variabel data pada JavaScript. Variabel digunakan untuk menyimpan data, bisa berupa teks, angka, atau sebagiannya. Setiap variabel dideklarisasikan dengan menggunakan perintah var. Var itu variabel ya. Variabel tidak boleh diawali dengan angka atau simbol. Ingat, variabel itu tidak boleh diawali dengan angka ataupun simbol. Dan harus diawali dengan huruf atau underscore. Contoh, di sini ada contoh yang benar, panjang. Kemudian underscore tinggi. Nah, itu contoh yang benar. Sedangkan contoh yang salah, add, last, atau 7 tinggi. Nah, ini contoh yang salah ya, tidak boleh menggunakan angka atau simbol dalam pengawalan menggunakan suatu teks. Kemudian jangan menggunakan kata-kata yang menjadi kode JavaScript seperti boolean, else, and, part, true, false, dan sebagainya. Ini boolean, else, and, dan seterusnya itu merupakan kode JavaScript. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata yang menjadi kode JavaScript. Kemudian variabel bersifat case sensitive. Nah, di sini ada contoh. Contoh yang pertama, var, variabel nama, variabel alamat. Kemudian contoh yang kedua ada var panjang sama dengan 200, variabel lebar sama dengan 100. Jadi ini contoh sederhananya dalam penulisan menggunakan variabel data. Kemudian di sini ada tipe-tipe data dalam JavaScript. Yang pertama integer, string, dan boolean. Yang pertama integer. Integer mewakili bilangan bulat, sedangkan float mewakili nilai-nilai pecahan atau desimal. Jadi integer mewakili bilangan bulat, sedangkan float mewakili nilai-nilai pecahan atau desimal. Tipe ini dapat dimodifikasi dengan operator matematika. Contoh untuk yang integer 2, 10, 250, 4,6, 12,89, dan seterusnya. Tipe data selanjutnya yaitu string. Semua data berupa huruf, tanda baca, angka, dan rangkaian huruf dan angka. Untuk menuliskan tipe data string menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Jadi untuk menuliskan tipe data, khususnya untuk yang string, menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Contoh, ada kalimat Joko Widodo. Nah, di awal sama di akhir, di sini menggunakan tanda kutip double atau ganda. Contoh berikutnya, unw@gmail.com. Di akhir sama di awal ini menggunakan tanda kutip tunggal. Kemudian contoh selanjutnya ada angka 1357. Nah, walaupun ini angka, namun jika diawali dengan tanda kutip double atau tunggal, di akhir sama di awal itu sudah bersifatnya string ya. Jadi string itu yang bisa berupa huruf, tanda baca, angka, dan rangkaian huruf maupun angka.
Tipe data selanjutnya yaitu boolean. Tipe data boolean hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false. Untuk membuat tipe data boolean, cukup dengan menggunakan kata kunci true atau false. Contoh, var kurus sama dengan true, var muda sama dengan false. Ini contoh script sederhananya. For kurus itu sama dengan true, for muda sama dengan false. Dan di sini ada penggabungan antara tipe data dengan variabel. Contoh di sini ada script var nama kampus sama dengan Universitas Ngudi Waluyo. Kemudian ada document.write, nama kampus saya adalah plus nama kampus. Jadi nama kampus ini adalah variabel yaitu variabel nama kampus yaitu Universitas Ngudi Waluyo. Jika dijalankan atau di running hasilnya seperti ini. Nama kampus saya adalah Universitas Ngudi Waluyo. Jadi di sini ada penggabungan tipe data dengan variabel. Kemudian contoh berikutnya mengenai tipe data dan variabel. Misalkan di sini ada script var A sama dengan 10, var B sama dengan 4, var C sama dengan A ditambah B, kemudian var D sama dengan C lebih besar dari A. Nah, di sini jika dijalankan scriptnya, hasilnya seperti ini. 10 tambah 4 sama dengan 14. Hasil 14 bernilai true. Ya, jadi ini script perpaduan dari tipe data dengan variabel. Baik, demikian penjelasan mengenai JavaScript untuk pertemuan hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.